Assalamualaikum, hey guys, apa kabar hari ini? Jadi kali ini aku mau berbagi lagi tentang info ya, tentang vitamin. Nah, siapa yang suka makan suplemen? Jadi sebenarnya tubuh kita itu nggak selalu butuh yang namanya suplemen ya guys ya. Karena kalau misalnya tubuh kita itu sudah makan setiap harinya itu teratur dan bergizi, cukup gizi itu mah sudah lebih dari cukup. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketika kita suka banget yang namanya makan suplemen atau multivitamin seperti itu. Karena tubuh kita itu kan nggak selalu butuh yang namanya suplemen atau multivitamin. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, maka kita akan menjadi hipervitaminosis. Apa itu hipervitaminosis? Yaitu keracunan akibat asupan vitamin yang terlalu tinggi tuh kan. Jadi kalau misalnya kita itu udah makan cukup, jadi kita hindari yang namanya makan suplemen atau multivitamin. Terus kalau misalnya ada yang bilang ya, kan ini kan alami. Nah, alami memang ya, tapi nggak semua alami itu baik juga guys, apalagi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin-vitamin yang kalau misalnya kelebihan itu tidak langsung dikeluarkan tapi disimpan di dalam lemak atau di dalam hati. Kan serem banget. Apa itu vitamin-vitamin yang larut dalam lemak? Jadi akan tertimbun ya di dalam lemak, terus di hati. Jadi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Beda dengan vitamin-vitamin yang larut dalam air. Selain vitamin A, D, E, K tadi ya. Jadi kalau misalnya vitamin-vitamin yang larut dalam air itu, kalau misalnya kita kan kelebihan, maka hari itu juga akan dikeluarkan melalui urin. Tapi kalau misalnya vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu akan disimpan guys, kayak gitu. Jadi itu bedanya. Lalu berapa takaran vitamin-vitamin yang kita butuhkan? Misalnya vitamin A. Vitamin A untuk wanita usia 19-70 itu kurang lebihnya sekitar 500 mikrogram. Terus kalau wanita hamil itu sekitar 800 mikrogram. Terus kalau untuk pria itu sekitar 600 mikrogram. Untuk vitamin D usia 19 sampai 64 laki-laki ataupun perempuan itu sekitar 15 mikrogram. Terus untuk usia 65 tahun ke atas itu sekitar 20 mikrogram. Vitamin D itu ada dua bentuk ya, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Terus vitamin E. Vitamin E untuk laki-laki atau perempuan dewasa itu sekitar butuhnya per hari ya, itu 15 mikrogram. Kalau untuk wanita menyusui membutuhkan asupan vitamin E lebih banyak, yaitu sekitar 19 mikrogram. Jadi kalau misalnya kan vitamin E itu bagus misalnya untuk kulit, tapi tetap ya setiap harinya itu kita cuma butuhnya itu sekitar 15 mikrogram ya guys ya, kayak gitu. Terus vitamin K. Vitamin K usia wanita ya 18 tahun ke atas itu butuhnya per hari adalah 55 mikrogram. Terus untuk pria 19 tahun ke atas itu butuhnya 65 mikrogram. Jadi kan pokoknya kalau misalnya kita udah makan bergizi teh udah cukup aja guys. Karena suplemen itu tidak selalu dibutuhkan oleh tubuh, jadi jangan sembarangan lagi ya minum suplemen. Vitamin A itu kan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu retinol A1 dan beta karotin.
Kalau retinol itu terdapat pada makanan hewani seperti daging, pokoknya yang hewan-hewan ya. Terus kalau beta karoten itu terdapat pada makanan nabati. Contoh vitamin A, ada ikan, telur, minyak, terus bayam, wortel, paprika merah, dan lain sebagainya. Vitamin D. Vitamin D itu terdapat di berbagai jenis ikan laut, minyak ikan, susu dan olahannya, jamur, kuning telur, sinar matahari untuk kepadatan tulang. Vitamin E. Vitamin E itu terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Vitamin E itu terkenal untuk memelihara kesehatan kulit. Jadi kalau misalnya ada orang ya bilang kalau makan kacang bakal jerawat, itu mitos atau fakta? Itu mitos ya guys ya, karena memang vitamin E itu kacang-kacangan dan biji-bijian itu untuk kesehatan kulit guys. Jadi jangan jangan takut ya makan kacang, tapi tetap kita harus makan secukupnya aja, jangan berlebihan, karena vitamin E yang kita butuhkan kalau misalnya untuk dewasa itu cuman sekitar 15 mikrogram. Terus vitamin E apalagi selain kacang-kacangan dan biji-bijian, ada juga mangga, kiwi, alpukat. Terus sayuran hijau seperti bayam, terus buah-buahan, delima, minyak nabati, mete, dan lain sebagainya, dan banyak lagi ya. Pokoknya sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, kita punya minimal pengetahuan dasar tentang apa yang ingin kita makan atau kita minum. Jadi kita tidak akan mudah tergiur oleh tawaran ataupun iklan. Namun buat teman-teman yang misalnya pengen mengkonsumsi suplemen atau multivitamin, sebaiknya kita itu dulu ya, konsultasikan ke ahlinya dulu atau ke dokter. Supaya apa? Supaya penggunaannya tepat dan tidak salah sasaran. Jadi guys, intinya kita harus cukup gizi aja ya, dan kita jangan berlebihan makan vitamin, karena efeknya itu malah kita akan jadi keracunan, jadi overvitaminosis, jadi hipervitaminosis. Jadi kalau misalnya kita itu ada banyak iklan ya, korban iklan, ini bagus, ini bagus, ini bagus, yang pastinya kita itu aja makan, jangan berlebihan, terus istirahat yang cukup, makanan yang alami. Maksudnya itu bukan yang junk food ya, bukan junk food, bukan fast food. Insya Allah kita akan selalu sehat. Dan makan yang suplemen itu insya Allah kalau misalnya kita udah makan cukup gizi, insya Allah itu gak perlu lagi guys. Oke, semoga bermanfaat ya info sehat dari aku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.